Hai para netizen, sekarang kita ada all new Nissan Livina tipe VL. Dan kalau kemarin di acara launching itu kayaknya kurang lengkap ya, jadinya aku memutuskan untuk buat reviewnya lebih lengkap lagi nih di video ini. Dan sekarang sih si Nissan ini lagi bikin pameran di PIM 1. Dan buat kontak person dari Nissan TB Simatupang silahkan lihat di description di bawah aja ya. Oke, seperti biasa kita akan lihat ke interior dulu. Dan ini kuncinya. Dia kuncinya kayak expander juga karena basis mobil dari expander, dan kita pencet. Oh, nggak mau, tapi mau. Oh, ini kunci mobil gue, bentar, salah. Nah, kalau sekarang ini kuncinya udah bener, logonya Nissan ya. Oke, dia ada tombol lock dan unlock. Dia bisa dibuka dari remote atau kita kantongin aja dan tekan tombol hitam ini untuk masuk ke dalam. Nah, di bagian dalam, di tipe VL ini dia interiornya full kulit. Jadi ini one step ahead dari expander ya. Kalau expander kan dia udah joknya masih fabric semua. Kalau di sini dia udah kulit ya untuk di tipe tertinggi. Pengaturannya juga sama, dia masih cuma ada recline, height adjuster, dan sliding di sini. Oke. Sekarang kita sudah berada di dalam Livina, dan karena udah smart key jadi cukup kita injak rem dan tekan tombol start stop engine button di sini untuk nyalakan mesinnya. Nah, dia tuh animasi startupnya rada beda ya. Jadi dia tuh kayak animasi startupnya di Nissan X-Trail gitu. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam all new Nissan Livina. Dan seperti biasa kita akan lihat ke bagian setirnya dulu. Setirnya ini sama seperti expander yang tipe atas, jadi dia sudah kulit, dan di bagian bawah sini tuh ada panel piano black yang sampai sekarang itu gue benci banget. Kenapa Livina harus ikut-ikutan jadi kayak fingerprint magnet gini? Di expander juga kasusnya begini, jadi harus sering bersih-bersihin, tapi ya udahlah. Pengaturan juga sama, dia ada tilt dan teleskopik. Dan di sebelah kiri ini ada tombol audio buat gedein volume, terus next track gitu ya. Tengahnya ada tombol mode, dan di bawah ada tombol untuk angkat tutup telepon dan voice command di bagian sini. Terus di bagian speedometer, ini layoutnya sama seperti expander. Di sebelah kiri ada tachometer, di tengahnya ada MID, dan di sebelah kanan ini ada speedometer. Di tengahnya ini ada MID yang bisa diganti-ganti, tapi di bawahnya ini ada temperatur mesin, di tengahnya ada gear indicator, dan di sebelah kanan ini ada fuel gauge. Di bawahnya ada odometer. Ini mobil test drive jadi masih baru banget ya, 146 km. Di sini ada tombol info buat ganti-ganti mode MID. Sekarang lagi di average fuel consumption dan eco indicator. Terus chat lagi nih untuk average speed. Dan ini gambar daun, ini kayak semacam eco indikator gitu, jadi semakin irit nanti daunnya akan bertambah. Terus ini ada pengingat servis. Terus ini untuk settingnya sama juga ya, average unit, terus temperatur ini bisa ganti Celsius ke Fahrenheit, walaupun di di MID sini nggak ada offset temperatur, tapi tetap ada menunya. Terus bahasa, terus ini beepnya bisa kita matiin atau hidupin. Terus alarm ini kayak semacam pengingat gitu, jadi setiap beberapa lama sekali kita diingetin untuk istirahat. Ini bisa 1 jam, 1,5 jam, 2,5 jam, 3,5 jam, dan 4 jam. Ini berguna banget kalau misalnya kita lagi mudik. Terus di bawahnya ini ada suara lampu sen, jadi suara lampu sen bisa kayak gini atau kayak gini. Bisa kita ganti-ganti. Terus di bawahnya eco indikatornya mau kita hidupin atau kita matiin, dan bawahnya ada settingan pabrik buat ngeriset. Terus trip A, trip B, dan range. Terus balik ke average fuel consumption lagi. Jadi kurang lebih isinya mirip ya, seperti expander. Di bagian belakang tuas, di belakang setir ini ada tuas untuk lampu senja dan lampu utama, tapi belum auto. Dan ada switch untuk fog lamp depan yang juga bisa di upgrade sistem
ECU-nya menjadi fog lamp depan belakang juga. Terus di sebelah kiri ini untuk tuas wiper, dia belum auto tapi ada intermittent timer, dan ada untuk wiper belakang intermittent juga. Dan di sebelah kanan, di sini ada start stop engine button, di sebelahnya ada tuas atau tombol pengatur spion, bisa kita lipat juga. Di bawahnya ada tombol untuk mematikan VDC atau Vehicle Dynamic Control. Terus di bawahnya ada tempat buat naruh dompet, dan ada tuas pembuka kap mesin ya di bagian sini. Nah, di bagian pintu untuk tipe VL ini karena dia paling atas, di bagian armrest dia itu full black ya. Kalau yang di tipe VE ke bawah dia itu di bagian sini itu warna coklat, sama seperti di bagian dashboard juga. Dan kalau di expander itu dia kayunya kayu terang, di sini tuh kayunya gelap, jadi kayak dark wood gitu. Ini jauh lebih cakep daripada yang di expander. Dan di bagian tombol power window ini juga warnanya hitam gloss. Ada tombol window lock, central lock, dan switch power window yang sudah auto up down untuk sisi pengemudi. Handle-nya chrome. Terus di bawah ada cup holder, door pocket, dan ada speaker juga. Terus di bagian pedal ini juga sama seperti di expander, ada footrestnya juga, dan footrest ini enak banget, pas gitu ya untuk kaki. Beranjak ke atas, dia ada ventilasi AC di bagian sini, ada tweeter, di atasnya ada sun visor. Tapi untuk di sisi pengemudi nggak ada cermin, cuma ada selipan kartu. Di tengah sini ada lampu kabin satu buah, dan ada spion tengah yang sudah manual dimming. Terus untuk di sebelah kiri ini ada cerminnya juga. Nah, di tengah dia ini punya head unit yang jauh lebih canggih daripada expander tipe ultimate, karena dia selain bisa radio, terus pemutar audio, video, dan sambungan telepon, dia juga bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Di sini ada input USB-nya nih buat sambungin ke iPhone atau ke iPod. Di sebelah kanannya ada aux, dan layout dari pemutar radionya sih kurang lebih seperti ini. Dan untuk kualitas audionya ya jangan kawin muda ya, pokoknya kualitas audionya kurang lebih mirip seperti di expander juga, karena layoutnya sama-sama 6 speaker. Terus di bagian bawah, karena ini tipe VL, dashboardnya ini warna hitam kayak di bagian dashboard atas. Jadi kalau di tipe VE dan tipe IL itu bagian sininya itu warna coklat yang kayak lebih mewah gitu kesannya. Terus di bagian ventilasi AC di sini masih sama, di tengahnya ada tombol hazard. Di bawahnya juga ada pengaturan AC yang sama, ada fan speed dan ada temperatur. Terus ada arah AC buat ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Terus di bagian bawah ada tombol untuk sirkulasi udara. Cuma sayang nih, sama kayak di expander versi lokal, dia belum ada tombol untuk menonaktifkan AC atau tombol untuk defogger belakang. Jadi masih sama persis sama expander lokal. Terus di bagian bawah ada power outlet. Di sini ada tempat penyimpanan nih, ada 2 layer yang bisa dicopot juga. Terus di bagian bawah sini juga ada lagi. Di bawahnya ada tempat yang bisa ditutup. Kalau gue sih biasanya naruh koin ya di sini. Terus untuk tuas transmisi ini juga sama. Dia 4 speed automatic, jadi dia kayak Livina generasi pertama ya, balik ke 4 speed lagi. Dan ada switch untuk mematikan overdrive. Dan kalau kita masukin gigi mundur, nah itu juga ada bunyi sensor parkir dan kamera mundur. Terus di sini ada parking brake juga sama, ada kulitnya juga, ada 2 buah cup holder. Dan untuk tipe VL ini di center console bagian sini tuh tutupnya juga pakai slider. Kalau tipe VE dia masih pakai congkelan gitu ya. Di sini ada tempat naruh barang-barang kecil yang bisa kita taruh di bagian sini. Jadi kalau misalnya kita ngangkut botol-botol aqua yang gede itu, kalau ininya ngalangin bisa kita singkirin ke samping. Dan ada ini juga ya, power outlet di bagian bawah. Terus di bagian di sini itu ada tempat penyimpanan terbuka, sama ada glove box. Nih ya, di bagian sini itu di dalamnya juga ada input USB lagi.
Di bagian dashboard ini panel kayunya juga sama seperti di pintu, dia warnanya tuh dark wood yang so fancy. Ya kayaknya cuma segitu aja untuk di bagian interior depan. Yuk sekarang kita pindah ke interior belakang. Oke, sekarang kita masuk ke interior tengah dulu ya. Nah, untuk di bagian tengah sebetulnya hampir nggak ada perubahan di bagian tengah dibandingin mobil yang menjadi basisnya itu Mitsubishi Expander. Jadi untuk legroom ini sama persis, dan ini posisi nyetir gue tinggi 167 cm, dan bisa lihat nih ada 5 jari lebih. Jok tengah juga bisa kita sliding, dan ini yang paling maju ya, tuh udah mentok. Masih ada sisa 2 jari, jadi kalau misalnya di belakang ada orang ini masih cukup lega lah buat perjalanan jauh. Di kolong jok depan itu juga kosong, jadi kita bisa selonjoran. Kalau kita mundurin lagi di tengah sini, ini sama juga, dia kulit seperti di depan, terus ada input Isofix nya juga buat naruh kursi bayi. Dan di tengah ini ada armrest juga yang harus narik tali ini, terus kita lipat ke bawah. Cuma ini agak susah nih kalau satu tangan. Nah ini kalau armrestnya lagi posisi turun, lega banget ya, ini bisa naruh 2 tangan bersamaan. Dan karena di tengahnya bolong, jadi di belakang tuh serasa kayak naik mobil yang pakai captain seat kayak Serena baru gitu contohnya. Dan kalau ada orang tinggal tegakin lagi. Di tengah pun seat beltnya juga 3 point yang diambil dari atap. Terus di atas ini ada 1 buah lampu kabin. Di sebelah kiri ada grab handle dan coat hook. Di belakang ini juga ada ventilasi double blower. Ini airnya Livina punya double blower, karena yang lama kan dia cuma single blower, terus mengandalkan AC yang dikencengin dari depan. Terus di belakang sini ada grab handle dan coat hook. Di door trim belakang ini juga sama seperti di depan, door handle-nya chrome. Terus ada panel dark wood seperti di depan juga. Terus panel di sekitar tombol power window ini juga warnanya gloss black. Kalau diturunin ya cukup sampai habis sih, tapi nggak begitu mentok. Oke. Di bagian bawah juga ada 2 buah cup holder dan ada speaker. Oke, cuma segitu aja untuk di bagian interior tengah. Yuk sekarang kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke engine bay. Nah ini dia pakai mesin 4A91, jadi mesin yang sama seperti di Expander. Kapasitas mesin 1500 cc, 4 silinder. Tenaganya juga sama ya, 104 PS dan torsi sekitar 141 Nm. Dan bedanya sama yang Expander, apalagi Expander yang improvement 2018, di Livina ini belum ada engine cover. Jadi engine covernya masih sama seperti Expander yang awal-awal, masih terbuka gini aja ya. Tapi nanti juga di Bukalapak atau Tokopedia juga banyak yang jual covernya, tinggal tungguin aja. Dan transmisinya juga sama ya, 5 speed manual, 4 speed automatic torque converter ke roda depan. Nah untuk di bagian grill, si Livina ini pakai identitas Nissan yang V-Motion Grill. Jadi di bagian sini tuh ada grill huruf V, kayak menyerupai huruf V yang chrome-nya cukup tebal dan cukup mengkilap. Terus di tengahnya ada logo Nissan yang besar. Dan untuk tipe VL, di bagian bawah itu kayak ada semacam front skirt yang berwarna silver. Kalau di tipe lainnya itu dia warna hitam doff. Jadi agak beda ya, kalau si Expander dia itu kesannya rally makanya pakai underguard. Kalau di sini karena dia kesannya tuh sleek dan bukan mengincar off-roader kayak Mitsubishi, dia pakai front skirt di depannya. Dan untuk di depan, di bagian sini tuh dia lebih canggih daripada Expander, karena di bagian sini tuh ada lampu senja. Kalau lampu depan mati, di bagian sini tuh ada DRL. Jadi kalau misalnya lampunya mati, dia ada DRL. Kalau si Expander kan cuma ada lampu senja doang, tapi sama-sama LED ya. Untuk lampu juga dia itu masih sama-sama halogen reflektor. Di bawahnya ada lampu sen, sama yang di paling bawah itu ada
lampu fog lamp. Tapi untuk desain lampunya ini agak beda ya. Kalau di Livina itu dia di bagian mika itu rada concave atau rada melengkung. Kalau di Expander kan kayak rata banget, kayak rata kayak tembok gitu lah. Kalau di sini tuh dia ada cembungannya di bagian tengah dan di bagian samping. Ini semuanya diganti ya sama Nissan. Fender, bumper, kap mesin juga beda. Jadi kalau dari samping tuh, terutama samping depan ya, kita ambil dari pintu depan ke bumper itu beda banget sama Expander. Nah, untuk di bagian pelek sama-sama two-tone, tapi desainnya rada beda ya. Dan ukuran bannya juga sama sih, 205 55 R16. Kalau di sini dia pakai Bridgestone Ecopia, tapi sama-sama belum dapat kepet lumpur ya atau mud flap. Dan di bagian samping untuk tipe VL ini dia list sampingnya itu silver kayak front skirt yang di depan. Terus cover spionnya ini pakai chrome yang bisa ngaca. Di luarnya ada lampu sen. Terus di bagian window line dia pakai chrome ya. Handle-nya juga pakai chrome. Rem belakang juga masih drum, masih tromol. Dan di lampu belakang ini ya bisa kelihatan LED barnya dia itu kayak kepunyaan X-Trail facelift ya. Jadi dia tuh bentuknya huruf V gitu, V yang lagi tidur. Kalau Expander kan bentuknya kayak huruf L kebalik ya. Tergantung, kalau di kiri sih L-nya proper, kalau di sini kebalik. Dan lampu remnya karena dia masih halogen, tapi tempat naruh bohlamnya itu kehalangan sama LED bar ini, pas ngerem itu nggak kelihatan kayak bohlam. Jadi itu kayak ke split dua. Dan kayak Avanza baru deh, Avanza atau Veloz baru itu kan juga di bagian tengah bohlamnya itu ada terang garnish ya. Kalau di sini dia ditutupin pakai LED bar, jadi ya nggak kelihatan bohlam ya. Terus di bagian bawah ada lampu sen halogen. Lampu mundur juga sama LED. Terus di bagian kanan bawah sini ada logo VL. Di sebelah kiri ini ada emblem Livina. Di bagian bawah dia ada sensor parkir 2 titik. Ada reflektor juga. Dan di bagian bawah dia underguardnya desainnya kepisah ya. Jadi kiri sama kanan nggak nyambung, jadi nggak panjang di tengah. Jadi dia ada bagian yang warna body di tengah. Ini naruh fog lamp belakang jadi rada susah nih kayaknya ya. Tapi paling ntar juga ada bumpernya sendiri untuk yang versi yang ada rear fog lamp. Tapi untuk di tipe selain VL dia underguardnya warna hitam ya. Di kaca belakang sama seperti Expander, belum ada defogger, cuma ada wiper. Di atasnya ada high mark stop lamp dan ada antena short pole. Oke, sekarang kita lihat ke ruang bagasi. Untuk di ruang bagasi ini sama persis, dia bisa flat floor sampai ke tengah. Kalau misalnya jok tengahnya lagi dilipat, jadi rata lantai sampai depan. Di belakang sini tuh ada tempat penyimpanan tambahan gini ya di bawah lantai bagasi. Ada segitiga pengaman juga nih. Terus di bagian sini tuh ada tutup untuk nutupin baut bracket ban serep. Di sebelah kiri sama di sebelah kanan ini ada tempat penyimpanan terbuka, sama di tengah di sebelah kanan ya maksud gue, ini ada dongkrak. Terus ada toolkit untuk ngelepas si ban serep. Di jok belakang ini juga ada seat belt 3 titik maksud gue. Terus di kiri kanannya ada cup holder. Dan di penumpang belakang juga dapat power outlet, jadi bisa nge-charge sampai baris belakang. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Nissan Livina tipe VL kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Nissan TBS Simatupangnya silahkan lihat di deskripsi di bawah. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya.